أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji yang lain. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sore ini saya pengen ngajak kita untuk belajar gimana cara sedekah yang bisa menghilangkan sifat kikir. Karena salah satu di antara tujuan dari ibadah sedekah itu adalah wa may yuqashuha nafsih, menghilangkan sifat kikir. Yuqashuha nafsih, menghilangkan rasa enggan di dalam hatinya untuk memberi, menghilangkan rasa cinta terhadap dunia sehingga dia gak rela kehilangan dunia. Itu adalah inti dari sedekah. Selain memang ada kasih sayang di dalam sedekah, ada belajar kepedulian di dalam sedekah, silaturahim juga ada di dalam sedekah. Tapi di antara sekian banyak goals dari sedekah, salah satunya adalah menghilangkan sifat kikir. Gimana sih caranya sedekah yang bisa menghilangkan sifat kikir? Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang sedekah supaya kita merasa bahwa memberi itu lebih baik dan lebih utama daripada menyimpan. Walaupun bukan berarti semuanya diberikan dan tidak ada yang disisain, enggak juga. Tetapi kita tetap merasa bahwa memberi lebih baik daripada menyimpan. Menolong lebih baik daripada diam. Menyenangkan hati orang lain lebih baik daripada memuaskan hawa nafsu kita tentang urusan dunia. Ini adalah salah satu di antara tujuan bersedekah. Makanya di bulan Ramadan sendiri kita diajarkan sedekah dengan memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan ini sebetulnya kalau kita baca sejarah Nabi, memberi makan orang yang berbuka itu, kalau kita baca sejarah sahabat, bukan dari harta yang lebih saja, tapi kadang bahkan dari jatah berbuka kita. Makanya dalam tahapan-tahapan bersedekah itu ada 3 nih. Pertama, bersedekah dengan apa yang lebih. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan. Katakan, infakkanlah yang lebih. Ini adalah sedekah level 1, di mana kita bersedekah karena ada kelebihan harta. Dan itu juga ada ayatnya yang tadi saya bacakan. Yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw. Mereka bertanya apa yang harus kami infakkan, baik itu zakat atau sedekah yang lebih. Level kedua dari sedekah itu adalah memberikan apa yang kita sukai. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan kalian atau sedekah kalian sampai kalian menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai. Dan level yang paling tinggi adalah memberikan apa yang kita sangat butuhkan. Allah berfirman juga tentang kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun mereka juga butuh. Mari kita dengarkan kisah-kisah dari 3 contoh sedekah ini. Pertama, sedekah dari harta yang lebih. Sedekah dari harta yang lebih kita bisa mendengar dari kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an yang luar biasa. Ketika beliau bersedekah angkanya bisa miliaran. Begitu juga sedekahnya Abdurrahman bin Auf, sedekahnya Sa'ad bin Mu'az, sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka memberikan kelebihan-kelebihan harta mereka. Dan ini adalah sesuatu yang baik dan tidak tercela karena memiliki kelebihan harta. Kemudian kalau kita baca kisah sedekah dengan apa yang kita cintai.
Nah, ketika ayat ini turun, surat Ali Imran juz 4 pertama di atas, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat. Kata Nabi, tidak sempurna sedekah kalian sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Sahabat mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi, langsung pada pulang, pamit, pulang. Tiba-tiba mereka berdatangan lagi dengan membawa harta yang mereka cintai. Ada yang membawa onta sebagai kendaraan favoritnya. Onta itu kalau sekarang mungkin kendaraan yang harganya sekitar 2 miliar. Karena ini onta perang, bukan onta biasa yang disembelih yang harganya 40 juta. Ada yang bawa onta perang, ada yang bawa kuda, ada yang bawa sertifikat tanah. Ya Rasulullah, ini adalah kebun yang paling saya cintai di antara harta saya. Karena di dalamnya ada banyak sekali pohon-pohon yang subur dan panennya setahun 3 kali. Saya ingin memberikan fisabilillah. Ya Rasulullah, ini saya punya aset rumah. Ya Rasulullah, saya punya pasar. Sampai yang paling kecil mereka memberikan apapun yang mereka miliki, termasuk pakaian. Ya Rasulullah, ini baju kesukaan saya, belinya di Damaskus, belinya di Suriah, dan sekarang saya infakkan fisabilillah. Ini kisah para sahabat berinfak, bersedekah dengan apa yang mereka cintai. Kalau yang ketiga, ini yang paling menarik, adalah bersedekah dengan apa yang mereka butuhkan. Salah satu contohnya adalah kisah seorang sahabat Ansor yang suatu malam dia sedang duduk bersama dengan Nabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, saya baru datang berhijrah, saya belum makan, saya nggak tahu tinggal di mana. Kemudian tiba-tiba Nabi berdiri, adakah di antara kalian yang mau menjamu saudara kalian di rumahnya malam ini? Tiba-tiba seorang laki-laki Ansor berdiri mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang akan menjamu saudara saya itu. Nabi mempersaudarakan mereka. Lalu dia pulang ke rumah saudara Ansornya. Laki-laki muhajirin kembali ke rumah saudara Ansornya. Sampai di rumah saudara Ansornya, laki-laki Ansor ini masuk ke rumahnya dulu. Dia bilang ke istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Istrinya mengatakan, ada, tetapi ini jatah makan anak-anak dari tadi siang. Mereka belum makan menunggu ayahnya pulang. Kata laki-laki Ansor, wahai istriku, bagaimana menurutmu jika makanan ini kita berikan kepada saudara kita muhajirin yang dia baru datang berhijrah perjalanan jauh dan dia kasihan kelaparan. Sedangkan anak-anak kamu ajak mereka tidur sampai mereka tertidur. Istrinya adalah perempuan yang solehah sehingga dia mengatakan, kalau begitu baik kita dahulukan saudara muhajirin kita dan aku akan ajak anak-anak tidur. Diajak anak-anaknya tidur, laki-laki Ansor nemenin laki-laki muhajirin untuk berbicara. Ketika anak-anaknya udah pada tidur, perempuan ini keluar dari kamarnya, kemudian menyiapkan makanan jatah makan mereka yang dari tadi siang ditunggu belum dimakan, lalu dipersilahkan laki-laki muhajirin untuk masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, laki-laki Ansor ini mematikan lampu rumahnya yang terbuat dari lampu minyak itu, dimatikan, lalu mereka makan bersama-sama. Laki-laki Ansor dan istrinya kecap-kecap, sebetulnya dia tidak makan. Sedangkan laki-laki muhajirin berpikir mereka ikut makan bersama dengan dia. Sehingga selesai makan, laki-laki muhajirin ini dipersilahkan untuk istirahat dan tidur di rumah mereka. Sampai pagi mereka tidur dalam keadaan tidak nyenyak karena lapar. Ini kondisi keluarga Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa man yuqa syuhha nafsihi فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang Ansor mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya, walaupun dia sendiri sebetulnya sangat membutuhkan hal itu. Barang siapa yang dibebaskan dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung atau ahli surga. Ini contoh orang yang berinfak dengan apa yang dia butuhkan. Ini juga kita baca dalam kisahnya Sayyidah Aisyah. Karena Aisyah ini salah satu keistimewaan beliau adalah sangat dermawan. Ibunda Aisyah ini sangat dermawan. Satu hari Ibunda Aisyah sedang berpuasa di rumahnya. Nggak tahu ini puasa sunnah atau Ramadan. Dan di rumahnya beliau hanya memiliki sepotong roti kecil yang keras. Bahasa Arabnya kalau nggak salah qadid. Artinya roti keras yang kalau dimakan harus direndam dulu di dalam air.
Tiba-tiba ketika siang hari Aisyah sedang berpuasa dan nanti pas berbuka dia udah menyiapkan sepotong roti dengan pembantunya berdua, satu potong roti bagi dua. Datanglah seorang perempuan dengan anak-anaknya ke rumah Sayyidah Aisyah mengadukan perihal mereka kalau mereka lapar. Mereka bilang, ya Aisyah kami lapar, kami nggak tahu makan apa segala macam. Akhirnya Aisyah bilang ke pembantunya, berikan roti yang milik kita itu. Kata pembantunya, ini jatah makan berbuka puasa kita. Kata Aisyah, berikan kepada mereka. Akhirnya pembantunya mengatakan, naam. Dia memberikan kepada pengemis tadi roti jatah mereka berbuka puasa. Lalu dia merasa bersedih karena dia nggak tahu nanti buka puasa makan apa kecuali hanya minum air putih. Tapi ada keajaiban yang terjadi. Menjelang waktu berbuka, tiba-tiba ada sahabat yang datang ke rumah Aisyah memberikan hadiah makanan, nasi yang di dalamnya ada kaki kambing panggang, udah lengkap satu porsi. Sehingga kemudian Aisyah memanggil pembantunya, dia panggil ke sini, dia bilang, makanlah karena ini lebih baik daripada roti yang tadi engkau berikan kepada orang miskin. Ini menjadi pelajaran penting buat kita bagaimana seorang Sayyidah Aisyah rela memberikan jatah makan berbuka puasanya cuman satu-satunya, dan Aisyah sahur hanya dengan air putih dan dia menyimpan roti itu untuk berbuka, tapi dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Padahal Aisyah juga membutuhkan roti tersebut dan dia nggak pernah menyangka kalau nanti sore akan mendapatkan makanan yang lebih baik daripada apa yang sudah dia berikan. Dan lagi pula Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Dan Aisyah membuktikannya, nggak berkurang jatah makan kita karena sedekah. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, demi Allah nggak akan bertemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Jadi kalau kita pengen terhindar dari suatu musibah, sedekahlah. Hari itu nggak akan terjadi musibah. Karena Nabi bersumpah tidak akan ketemu musibah dan sedekah di hari yang sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bersedekah dengan harta kita yang lebih, dengan harta yang kita cintai, bahkan dengan sesuatu yang paling kita butuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita, karena Nabi mengatakan demi Allah gak akan berkurang harta karena sedekah. Dan mudah-mudahan kita juga akan terhindar dari berbagai macam keburukan di hari saat kita bersedekah, memberi makan orang berbuka puasa. Kenapa? Karena kata Nabi tidak akan bertemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Barakallahu fikum.